warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Susi Afrianti dengan NIM 240105063. Saya dari kelas Farmasi 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang ada di atas ini, yaitu mekanisme kerja sulfonyl urea guna memenuhi tugas mata kuliah farmakologi molekuler. Sebelum saya menjelaskan tentang mekanisme kerja sulfonyl urea, apa sih itu sulfonyl urea? Jadi, sulfonyl urea itu sendiri adalah obat antidiabetes oral yang digunakan untuk mengontrol gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Obat ini bekerja dengan cara merangsang pankreas untuk menghasilkan lebih banyak insulin dan membantu tubuh menggunakan insulin secara lebih efisien. Sulfonyl urea itu sendiri sudah digunakan sejak tahun 1950-an dan merupakan golongan obat antidiabetes oral tertua. Obat ini dapat dikonsumsi sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan obat oral atau suntik lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja sulfonyl urea di sel beta pankreas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan glukosa dan metabolisme glukosa masuk ke sel. Glukosa yang ditunjukkan sebagai COS pada gambar masuk ke dalam sel beta pankreas melalui transporter glukosa. Kemudian di dalam sel, glukosa mengalami glikolisis dan mengalami proses metabolisme lainnya di dalam mitokondria sehingga menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dan menghasilkan ADP atau adenosin difosfat. Selanjutnya terjadi penutupan saluran kalium dan depolarisasi membran, peningkatan rasio ATP atau ADP. Peningkatan kadar glukosa dan metabolisme di mitokondria menyebabkan terjadinya peningkatan rasio ATP atau ADP intraseluler. Selanjutnya, ATP yang berikatan dengan saluran kalium yang sensitif terhadap ATP atau KATP channel pada membran sel beta, sulfonyl urea, dan penutupan saluran KATP. Sulfonyl urea yang merupakan obat antidiabetes juga berikatan dengan reseptor khusus pada subunit SUR1 atau reseptor sulfonyl urea 1 dari saluran KATP dan menyebabkan penutupannya, mencegah aliran keluar ion kalium dari sel. Selanjutnya, penutupan saluran KATP menyebabkan akumulasi kalium di dalam sel yang mengarah pada depolarisasi membran sel. Selanjutnya, terjadi pembukaan saluran kalsium dan pelepasan insulin. Depolarisasi membran memicu pembukaan saluran kalsium yang sensitif terhadap voltase. Kalsium ekstraseluler mengalir ke dalam sel beta. Kemudian peningkatan kadar kalsium intraseluler memicu terjadinya eksositosis granul-granul yang mengandung insulin, sehingga insulin dilepaskan ke dalam aliran darah. Jadi kesimpulannya adalah sulfonyl urea bekerja dengan cara menghambat aliran kalium melalui saluran KATP pada sel beta pankreas, yang kemudian menyebabkan depolarisasi membran, pembukaan saluran kalsium, masuknya kalsium, dan yang terakhir jadi pelepasan insulin. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.